Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isma Aulia, Prodi PGSD 5A STKIP NU Indramayu. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi teknik penilaian dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Kiki Fathriani, MPD. Adapun materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu pertama, pengertian tes dan non-tes, kedua, jenis-jenis tes dan non-tes, ketiga, kegunaan, keempat, kelebihan tes dan non-tes, kelima, kelemahan dari tes dan non-tes, dan yang keenam, etika dalam tes. Sebelum kita membahas mengenai materi tes dan non-tes, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari teknik penilaian. Penilaian adalah metode atau cara penilaian yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tertentu. Penilaian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu tes dan non-tes. Memasuki materi yang pertama yaitu pengertian tes. Istilah tes berasal dari bahasa Perancis yaitu testum yang berarti piring yang digunakan untuk memilih logam mulia dari benda-benda lain seperti pasir, batu, tanah, dan sebagainya. Tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik. Yang kedua, pengertian non-tes. Instrumen non-tes dapat digunakan jika kita ingin mengetahui kualitas dari suatu proses atau produk, dari suatu pekerjaan, serta hal-hal yang berkenaan dengan domain afektif seperti sikap, minat, bakat, dan motivasi. Selanjutnya ada jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes terbagi menjadi 5 macam yaitu pertama, berdasarkan jumlah peserta didik. Yang kedua, berdasarkan kajian psikologi. Yang ketiga, cara penyusunan. Yang keempat, berdasarkan bentuk jawaban peserta didik. Yang kelima, berdasarkan segi kegunaan. Kita bahas satu-satu dari jenis-jenis tes. Nah, A. Berdasarkan jumlah peserta didik terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tes kelompok, yang kedua tes individu. Kemudian berdasarkan kajian psikologi terbagi menjadi 4, yaitu 1. Tes intelijensi umum, yang kedua tes kemampuan khusus, yang ketiga tes prestasi belajar, yang keempat tes kepribadian. C. Berdasarkan cara penyusunan terbagi menjadi 2, yaitu 1. Tes buatan guru, yang kedua tes standar. Kemudian D. Berdasarkan bentuk jawaban peserta didik terbagi menjadi 3, yaitu pertama tes tertulis. Nah, tes tertulis ini terbagi lagi menjadi 2, ada uraian dan ada objektif. Untuk uraian apa saja sih? Yang pertama yaitu ada uraian bebas, dan yang kedua yaitu uraian yang terbatas. Dan yang objektifnya ini terbagi menjadi 4, ada BS. BS itu benar, salah, dan PG pilihan ganda, yang ketiganya menjodohkan, dan yang keempatnya ada melengkapi. Kemudian ada 2 tes lisan, 3 tes tindakan. E. Berdasarkan segi kegunaan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Tes diagnostik, 2. Tes formatif, 3. Tes sumatif. Tes diagnostik. Rajaswari
2004 pada halaman 36 menyatakan tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mendiagnosa kelemahan dan kekuatan siswa pada pelajaran tertentu. Di sini ada analogi antara dokter dan guru. Ini sama-sama saja melakukan diagnosa. Yang pertama, dokter. Dokter ini mendiagnosis, kemudian setelah didiagnosis kan sudah diketahui pasien itu menderita penyakit apa, kemudian diberikan terapi. Nah, pada hal ini juga sama saja oleh guru. Guru melakukan tes diagnostik. Kemudian setelah melakukan tes, guru ini langkah baiknya itu menindaklanjuti dari tes tersebut. Misalnya, jika siswanya ini dinyatakan tidak tuntas atau belum memenuhi kriteria atau nilai dari KKM pada mata pelajaran tersebut, maka tindak lanjut yang dilakukan oleh guru yaitu siswa tersebut harus mengikuti remedial. Kemudian, bagaimana sih untuk siswa yang sudah tuntas? Apakah mendapatkan tindak lanjut atau tidak? Nah, jawabannya itu iya, mendapatkan tindak lanjut juga. Tindak lanjutnya yaitu siswa tersebut mengikuti pengayaan atau jam tambahan dari guru tersebut. Yang kedua, ada tes formatif. Dari kata form yang merupakan kata dasar dari istilah formatif, maka tes formatif ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana sih siswa telah terbentuk setelah mengikuti program tertentu. Evaluasi formatif diberikan pada akhir setiap program. Tes ini merupakan post-tes atau tes akhir dari suatu proses. Pada pembelajaran contohnya yaitu siswa mengerjakan ulangan harian. Itu ada gambaran posisi di mana sih tes formatif itu berada. Nah, yang pertama itu ada prates atau tes awal, kemudian siswa mengikuti program tersebut. Jika sudah berjalan, maka diadakan post tes akhir. Nah, di sini yaitu adanya tes formatif. Yang ketiga ada tes sumatif. Tes sumatif ini dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok atau sebuah program yang lebih besar. Dalam pembelajaran, contohnya siswa mengikuti ulangan umum atau yang biasa kita sebut dengan PTS dan PAS yang biasa dilaksanakan pada tiap akhir semester. Itu sudah ada bagian dari posisi sumatif, di mana jika program telah selesai dilaksanakan itu akan diadakan tes formatif, kemudian melakukan lagi program kedua atau materi yang kedua. Nah, dilakukan lagi tes formatif, program lagi atau materi lagi, maka diberikan tes formatif. Nah, kumpulan-kumpulan tes formatif itu akan menjadi sumatif, yaitu selanjutnya ada jenis-jenis non-tes. Nah, jenis-jenis non-tes ini sebenarnya sangat banyak sekali. Namun, yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu hanya 6 saja. Yang pertama ada skala bertingkat atau rating scale. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap sesuatu hasil pertimbangan. Yang kemudian 2, ada kuesioner. Nah, kuesioner ini sebenarnya sudah kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kuesioner juga sering dikenal sebagai angket. Pada dasarnya, kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden, orang yang mengisi kuesioner tersebut. Kemudian yang ketiga ada daftar cocok atau checklist. Nah, yang dimaksud dengan daftar cocok atau checklist adalah deretan pernyataan yang biasanya singkat-singkat, di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda cocok atau checklist di tempat yang sudah disediakan. Kemudian ada wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden. Tanya jawab sepihak. Mengapa dikatakan sepihak?
Karena dalam wawancara ini responden tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan hanya diajukan oleh subjek evaluasi. Kemudian yang kelima ada pengamatan observation atau observation. Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Ada 3 macam observasi. Yang pertama yaitu ada observasi partisipan, yang kedua ada observasi sistematik, yang ketiga ada observasi eksperimental. Yang keenam ada riwayat hidup. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dinilainya. Materi selanjutnya yaitu kegunaan tes dan non-tes. Yang pertama yaitu ada kegunaan tes untuk mengetahui tingkat kemampuan awal siswa. Yang kedua, hasil belajar siswa. Yang ketiga, perkembangan prestasi siswa. Yang keempat, keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, kemampuan memecahkan masalah. Yang keenam, proses berpikir, terutama melihat hubungan sebab akibat. Yang ketujuh, kemampuan menggunakan bahasa lisan. Yang kedelapan, kemampuan mempertanggungjawabkan pendapat atau konsep yang ditemukan. Kemudian kegunaan dari non-tes yaitu ada 2. Yang pertama untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan evaluasi hasil belajar peserta didik dari segi afektif dan psikomotor. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan peserta didik di bidang afektif dan psikomotor. Kelebihan tes. Pertama, mudah disiapkan dan disusun. Yang kedua, dapat mengetahui sejauh mana sih siswa mendalami suatu masalah yang telah diteskan. Dan yang ketiga yaitu mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun kata dalam bentuk kalimat. Kelemahan tes yaitu 1. Penilaian hanya berfokus pada aspek kognitif. Yang kedua, materi dan keterampilan yang sangat terbatas, tidak memerlukan nalar dan keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga, tidak menilai dan menerapkan secara langsung dalam dunia nyata dan untuk menyelesaikannya. Kelebihan non-tes yaitu pertama, mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian autentik yang menilai keterampilan pemahaman dengan menilai secara langsung performasi peserta didik dengan setting yang alami. Dan yang ketiga yaitu dengan menggunakan non-tes. Guru bisa menilai peserta didik secara komprehensif, bukan hanya dari aspek kognitifnya saja, tetapi juga afektif dan psikomotornya. Kelemahan non-tes yaitu penggunaan non-tes untuk menilai hasil dan proses belajar masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan penggunaan alat melalui tes tadi dalam menilai hasil dan proses belajar. Masih semangat enggak nih? Ini materi yang terakhir. Yuk disimak lagi. Oke, memasuki materi yang terakhir yaitu ada etika dalam tes. Menurut Kay Bertens, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur perilaku.
Yang pertama itu ada kerahasiaan tes. Yang kedua ada keamanan tes tersebut. Yang ketiga, interpretasi hasil tes. Yang keempat, penggunaan tes. Yang terakhir ada pelaksanaan tes. Kemudian apa sajakah sih etika yang harus diterapkan dalam pelaksanaan tes ini? Yang pertama yaitu diberitahukan terlebih dahulu. Yang kedua, penjelasan cara menjawabnya. Yang ketiga, adanya motivasi dari guru kepada siswa untuk mengerjakan tes tersebut. Yang keempat, tidak etis jika mendiskriminasikan atau memaksakan siswa tertentu untuk ikut atau tidak ikut dalam tes. Yang kelima, hindari keterlibatan guru di luar KBM. Yang keenam, tidak etis jika guru mengembangkan butir tes yang paralel dengan tes baku untuk kepentingan lainnya. Yang ketujuh yaitu tidak memperpanjang atau menyingkat waktu. Dan yang kedelapan, tidak meningkatkan rasa cemas tes dengan penjelasan yang tidak perlu. Oke, alhamdulillah pembahasan pada video kali ini sudah selesai. Adapun daftar pustakanya sudah saya cantumkan pada PowerPoint. Bisa dibaca sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya sama-sama belajar. Jika ingin berkomentar silahkan komentar, tinggalkan komentar di bawah ini. Jangan lupa juga like dan subscribe-nya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.